Halo, selamat datang di Curhat Kedai Kopi dan teman ngobrol saya hari ini Pak Tukang Sunat, Masya Allah. Samsul Bahri. Alhamdulillah. Terakhir jumpa kita pas waktu nikahan. Ingat nggak? Nikahan ada ketemu di apa kemarin kalau nggak salah? Di Undri ya? Oh, Undri. Di Undri ya? Undri mana? Enggak, aku terakhir ingat aku pas awak tuh nikah di Kubang. Ha-ha. Nah, pas itulah terakhir jumpa. Datang ya? Datang. Nah, itu habis itu tak pernah lagi ya. Oh ya itu terakhir tuh waktu nikah wisuda kalau nggak salah. Wisuda sebelum itu memang wisuda dulu baru nikah memang. Ya nikah lah terakhir memang. Nikah. Karena sebelum itu terakhir jumpa itu pas waktu aku nginap di kos-kos kayak di sini. Iya. Luar biasa ya. Oke, Tong, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Komunikasi dengan kawan-kawan di SMA masih lanjut? Enggak? Sebagian masih. Siapa yang terakhir? Doni, si Ani masih lah. Si Ani masih sering. Ani udah lama aku tak komunikasi sama dia. Sempat kemarin terakhir siapa? Si Kola kalau nggak salah. Kola masih di sini? Enggak, Kola kan di Temilahan ya. Oh, dia jadi pendamping desa ya? Iya. Waktu ini kemarin ada si Ani informasikan anaknya kan kedua ini. Oh, ini ada 2 aja anak ya? Iya, enggak, Kola kan keguguran juga kemarin. Enggak, gini. Ingat enggak dulu pas waktu kita kecil, kayak mana orang tua gitu itu kalau mau nyunatkan orang? Ada yang pakai kapak lah, ada yang pakai parang, ya kan? Iya betul. Nah, sebenarnya yang kayak gitu tuh masih ada enggak sekarang? Oh, kalau untuk yang menggunakan itu mungkin kalau untuk di kampung-kampung mungkin masih ada. Kayak menggunakan itu kalau biasanya kalau di daerah Jawa itu namanya dukun calak namanya itu. Apa? Dukun calak. Apa tuh? Ah, jadi iya orang tuh sistemnya kayak gitu. Enggak, artinya itu memang dukun khusus sunat atau dukun semua gitu? Enggak. Dia bisa nyunat. Dia biasanya ini khusus untuk sunat aja. Jadi kalau untuk kesehatan kan mantri namanya itu kan. Biasanya kalau perawat kan mantri namanya. Ya. Biasa orang itu dukun calak namanya. Dukun memang yang ngerjakan, bukan orang medis gitu. Oke. Kalau yang kayak gitu gimana jaminan tingkat keselamatannya? Kalau untuk tingkat keselamatan sih sejauh ini memang untuk sunat kan belum ada sih tingkat kematian tuh belum ada kalau sunat karena sunat. Iya. Paling risiko infeksi. Resikonya memang kalau untuk kepala lah terpotong sedikit. Pengajar. Iya. Berarti sejauh ini yang kayak gitu masih tetap ada ya? Masih. Di daerah, terutama di daerah terpencil ya, karena memang akses mereka yang sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga membuat orang-orang seperti itu ya tetap harus ada di kampung gitu. Betul. Tapi seingat aku pas di zaman aku sudah tidak ada lagi yang kayak gitu. Iya, kalau untuk tunggu sunat tahun berapa? Aku sunat kelas 3 SD. Kelas 3 SD berarti umur masih dulu aku 9 berarti. Aku kelas 2 SD, kelas 2 masih dulu aku. Waktu itu udah tak ada lagi yang kayak gitu. Ya, sunat itu udah dengan mantri betul. Kan? Ya kalau aku memang sunat sama mantri juga dulu. Nah itu sebelum sunat ya harus berendam dulu kami. Apa itu? Untuk bius ya. Jadi mandi dulu berendam. Oh. Di sungai. Itu tujuannya untuk apa? Dulu kan awak tak terpikir tujuannya apa untuk berendam ya kan? Ya. Ternyata sekarang setelah awak di posisi jadi mantri ya, rupanya ini supaya untuk bius alami itu yang pertama. Yang kedua untuk supaya kulit dengan kepala itu lepas. Maksudnya? Dia kan gini, ada sebagian anak yang memang belum lepas dia, belum kulup dia tiba kalau bahasan itu. Ya. Masih lengket. Kalau bahasa medisnya phimosis namanya. Jadi kalau direndam itu bisa lepas. Kalau direndam kan kulit tuh ibarat itu lunak tuh. Sambil makan ya. Lunak. Jadi kalau mudah deh dikulupkan gitu. Sehingga lepas. Jadi pada saat disunat itu sudah mudah kita. Tidak ada lagi kita harus membuka phimosis kalau bahasa medis tuh gitu. Oke. Artinya gini. Sebenarnya metode sunat zaman dulu itu masih dibenarkan nggak untuk zaman sekarang ini?
Kalau untuk yang ngerjakan selagi medis, itu Nah, masih benar kan? Oke, lain cerita kalau medis. Yang kalau kita bicara soal dukun. Oh, dukun apa calak tadi? yang tadi disebut ya? Heeh. Kalau untuk dibenarkan atau tidak dibenarkan, ya itu namanya kan prinsipnya kan sunat itu kan memotong sebagian sebenarnya. Ya. Nah, motong sebagian. Tapi kalau untuk dibenarkan itu ya selagi tetap disunat kan dapat sunahnya. Cuman untuk kesehatan itu teknisnya itu sudah tidak. Tunggu, tidak ini ini. jangan dilihat dulu. Nanti ada pertanyaan aku spesifik tentang itu. Ah, Oke, artinya gini, sejauh ini tidak pernah ada kejadian fatal ketika ada anak yang memakai fasilitas sunat lewat dukun calak tadi kan. kalau untuk kejadian pernah terpotong kepala ya, ujung itu kok kena. Ujung kepala Masa itu. iya? Iya. Jadi kayak mana ngukurnya itu gitu? Nah, itu tadi. Itu Iya, tadi iya. masalahnya. Artinya tetap tidak bisa sembarangan kan? Mm-mm. Oke, kalau secara profesi itu namanya apa? Gini, apakah setiap dokter itu bisa sunat atau ada spesifikasi khusus kategori orang-orang yang bisa yang diperbolehkan untuk sunat? Untuk menyunat gitu ya. Untuk menyunat. Untuk menyunat. Oke. Kalau untuk klasifikasinya, selagi orang itu misalnya perawat atau dokter, medis lah, orang itu boleh ngerjakan. Tapi ada ibarat itu orang itu sudah ada skill, kemampuannya untuk melakukan sunat. Nah, boleh aja. Tidak ada kriteria khusus. Artinya, ini boleh, ini enggak gitu. Dia bukan jenis spesifikasi ya. Artinya gini, kalau biasanya kan kalau dokter nih, dia ada spesifikasi dalam, bedah gitu ya. Bedah. Kalau sunat tuh tidak gitu. Tak ada. Karena dia tindakan itu tindakan minor sebenarnya. Apa itu? Tindakan minor itu tindakan bedah kecil itu sebenarnya. Cuman memang sekarang ini apa dia Pak? Di kedokteran sama keperawatan ini masih ada simpang siur, perdebatan. Artinya apa? Yang itu kan tindakan-tindakan pembedahan di banyak. Jatuhnya ya. Jatuhnya tindakan pembedahan. Yang dokter ini masih belum ada legalitas kalau perawat itu yang mengerjakan gitu. Tapi di lapangan yang banyak mengerjakan itu perawat. Gitu. Iya. Inilah apa namanya itu kemarin informasinya mau dibuat kesepakatan bahwa ini memang perawat boleh, tindakannya legal gitu. Artinya diberi ruang lah ya. Untuk dihukum sebenarnya. Gitu. Dulu kan kalau kita dengar cerita-cerita orang tua dulu memang ya metode sunat mereka itu ya metode sunat tradisional betul. Betul. Sangat tradisional sekali. Bahkan dukun beranak pun bisa nyunat. Iya, memang iya. Nah, dulu Tong kalau kita sunat waktu SMA itu, mau tahu pasung? Tahu. Nah, itu pakai nggak untuk yang sekarang? Kalau untuk metode sekarang enggak. Nggak, Maksudnya ya intinya gini, anak yang sudah bersunat itu perlu nggak dipasung tuh? Enggak perlu. Justru sekarang sekarang udah banyak metode sebenarnya. Ya. Sunat ini udah berkembang lah. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi kan udah berkembang. Ada namanya sekarang sunat modern. Apa tuh sunat online? Jadi sunat modern itu, jadi kalau dulu kan anak-anak siap sunat yang Melba bilang tadi nih, ada dipasung. Ya. Kemudian pakai kain sarung itu masih ya? Nah, itu masih. Oke. Kemudian tidak boleh mandi, tidak boleh banyak bergerak kan gitu. Jadi tidak boleh makan telur. Tidak boleh makan telur, makan ikan asin, makan apa kan? Kalau di metode modern ini itu sekarang sudah boleh. Artinya apa? Setelah sunat anak boleh mandi, boleh berenang, boleh main-main, boleh beraktivitas, boleh main bola. Jadi tidak ada pantangan. Apa yang membedakan itu? Membedakan. Kalau metode modern ini, kalau aku kan ini namanya metode modern sunat tanpa jarum suntik super ring namanya. Oke. Nah, dari super ring ini ada ring yang akan dipasang di tahu aku. burung anak tuh. Jadi ya plastik transparan
kayak cincin. Ah, kayak cincin ya. Betul. Ya. Itu dipasangkan. Jadi ring itu dia akan lepas dengan sendiri. Oh gitu. Lepas dengan sendiri biasanya paling cepat 6 hari sampai 12 hari. Berarti itu tidak dijahit. Tidak. Itu metode terbaru. Jadi hasil lebih rapi, lebih presisi, artinya lebih ini tidak ada lagi bentuk-bentuk kayak kata orang bunga. Iya, ya bunga jahitan gitu kan. Gitu. Gitu dia. Itu mulai kapan? Sebenarnya kalau untuk metode modern ini udah lama. Mhm. Cuma kalau untuk super ring ini, kalau di Pekanbaru kayaknya baru. Oke. Baru. Aku aja pelatihan baru bulan Maret kemarin. Bulan Maret 2020 ya. Nah, itu untuk buka praktek itu gimana tuh? Harus ada izin atau gimana? Enggak ya? Ya, Oh, harus ada izin. dari Dinas Kesehatan. Yang pertama sekali rekom dari organisasi profesi lah kan, PPNI. Kalau kami di bawah PPNI kan. Kemudian dapat rekom dari Dinas Kesehatan. Oke. Baru nanti yang mengeluarkan izin kan sekarang ada Dinas Pelayanan Modal ini. Ya. Terpadu satu pintu. DPMPTSP. Nah, itu istilah. DPMPTSP. Ya, betul. Oh, dari situ yang mengeluarkan Ya. izin. Berarti dia statusnya sama kayak izin usaha. Izin usaha. Gitu. Jadi artinya kalau ketika kita sudah mengantongi izin itu legal dong. legal. Boleh walaupun perawat, mau menteri, mau dokter, Ya, boleh dia buka praktek kayak gitu ya. ada legalitasnya. Nah, oke, kalau orang yang misalnya gini, orang yang punya izin praktek dokter, biasanya kan kayak dokter umum. Dokter umum itu kan sendiri tuh. Betul. Dia boleh nggak dia sunat di situ? Di prakteknya? Buka praktek. Boleh aja. Berarti dia include. Ya, include ya. Enak jadi perawat, Tom? Alhamdulillah. Itu menikmati sebenarnya. Aku sebenarnya jadi perawat juga, aku dulu tahu. Iya kan? Ingat nggak kan? Pas waktu pertama sekali, siapa yang Mbak Blas waktu? Tapi Pak Mazirum. Iya. Bapaknya Kak Lucy kan Ya, yang di depan rumah Wiwin ya? samping rumah Rola. Hampir rumah Wiwin. Jadi, dia ngasih itu kemarin kan? Aku bawa balik. Apa aku tak sanggup? Kalau aku ini Bang, kan aku masih di Teluk Pinang tuh. Masih sama-sama kita kan kita dipanggil berdua tuh kalau nggak salah kemarin. Panggil ke rumah kan? Sebuah rumahnya. Nah, rupanya pas aku balik ke kampung, udah terpampang kalender di depan rumah, kalender kampus yang dibawa dia itu. Ternyata dia langsung langsung ke rumah, nyampein sama almarhum ayah kan, waktu itu ayah masih hidup. Oke, gini, waktu itu apa pertimbangan ngambil jurusan itu? Pertimbangan masuk perawat. Yang pertama sekali memang kemarin itu kan rencana mau ikut PBUD kemarin kan. Ya. Ya kan, cuman ada berbagai hal tak jadi karena banyak faktor lah kan yang membuat tak jadi itu. Itulah. Dan alhamdulillah waktu itu pas waktu bapak itu datang ke rumah, dia membawa brosur itu, almarhum ayah langsung setuju kemarin tuh. Cocok lah dia ya. Kalau bapak aku kemarin kan pertimbangan karena di Medan. Jauh ya? Jauh. Habis itu ya selain itu ya faktor-faktor yang lain. Cuman kenapa aku nyasar di komunikasi? Gara-gara si Dodo tuh, Rido. Berarti Dodo ya penyebabnya? Ya dia bilang dia bilang sama tuh, komputer juga tuh katanya, jurusan itu tuh katanya. Rupanya lain. Beda lah. Karena latar belakang dia itu tetap ilmu sosial. Nah, kebetulan memang aku waktu di sekolah kan memang lebih kuat di aktif di sosial ya. Ilmu sosialnya ketimbang di apa namanya? Kesehatan. Pasti. Iya. Remedial terus kerjaan. Apalagi kalau sudah dengan Pak Nelson, Pak Ruston. Pak Ruston enak. Kemarin pun aku masuk perawat tuh udah banyak pertimbangan juga Pak. Sebelum masuk kan aku pastikan dulu sama orang tua. Sanggup atau tidak? Tapi lokasi jauh nih Pak bilang. Ya.
Sanggup nggak? Rata-rata kawan-kawan yang ngambil di kesehatan jadi ya? Kawan satu melenceng nggak? Siapa? Sedian. Dia jadi apa di Samsung? Kemarin aku ada kontak-kontak sama dia. Aku baru hari apa kemarin jumpa sama dia ke Samsung ya. Kan di di Donata. enggak di Jalan Uka. Apa kosnya? Dia buka Oh, dia bukan kerja di sana. Enggak, maksudnya kerja sama orang. Tapi di situ dia kerja. Mana ada kontak-kontak yang share brosur. Siapa tahu minat? Oke, bilang simpan dulu. Kemarin beli power bank sama beliau. Oh, dia kesehatan ya? Perawatnya. Iya. Banyak perawat lettingan kita sebenarnya. Toto Toto di Kempas Jaya. di ya di Kempas Jaya. Aku pernah jumpa di situ. Sungai Sejuk tuh. Ya, kalau yang lain-lain jadilah ya. Yayan jadi kepala puskesmas. Si Agis kan dah PNS tuh. Oh, Agis Azartika di Pelelawan nggak salah. PNS tahun kemarin nggak salah tuh. Tong. Usia berapa idealnya anak-anak itu disunat? Kalau ideal, sebenarnya tidak ada yang ideal. Cuman kalau untuk sekarang, itu tadi dengan sunat modern itu, umur 7 hari anak udah bisa disunat. Oh, anak aku kemarin sempat pikir anak aku umur 2 bulan itu mau disunat. Tak apa tuh? Tak masalah, umur 7 hari dia bilang udah boleh sunat. Risikonya gimana? Resikonya, maksudnya resiko kalau disunat cepat gitu? Ya, pertama gini, itu kan masih anak-anak, masih bayi nih statusnya gitu kan. Rentan infeksi. Habis itu ya kemungkinan besar akan terdampak ke penyakit yang lain. Nggak ada. Justru dengan disunat waktu kecil, itu justru nanti tingkat kebersihan di burungnya lebih terjaga. Oh gitu. Iya, karena sekarang banyak Melba, ini anak-anak itu kan mungkin Melba sering dengar anak-anak demam, kemudian dia susah buang air kecil, susah pipis kan? Ya. Nah, nanti ada tuh kendala itu kalau dia pipis kayak menggelembung, membesar burung itu. Oh. Itu akibat dari ini, dari kotoran. yang aku bilang tadi, yang phimosis bahasa medis tadi, lengket kulitnya sama kepala itu. Jadi lubangnya tertutup. Tunggu, itu memang alami atau ada faktor lain penyebab? Biasanya kalau untuk baru lahir dia pasti akan phimosis. Oh gitu. Karena Belum wajar ya. Wajar. Cuma itu tadilah dengan kebiasaan dia akan lepas sendiri nanti tuh kalau kita sering membukanya gitu. Ini berarti sebenarnya mana yang lebih aman? Ya, mana yang lebih aman ya? Ketika dia sunat di waktu kecil atau dia sunat yang sudah di usia dewasa? Kalau untuk aman, sunat waktu kecil. Kenapa? Yang pertama sekali, biasanya kalau anak-anak kita tidak perlu memberikan obat antibiotik. Imunnya udah kuat ya? Imunnya kuat dengan ASI. Ya, betul. Yang kedua, kita tidak perlu kasih obat anti nyeri. Kenapa gitu? Karena kan tak tahu dia nyeri gitu. Dia belum ngerti ya? Belum ngerti. Jadi cukup dengan ASI aja udah cukup. Kemudian tingkat penyembuhan lebih cepat. Karena dia belum makan. Itu yang pertama, makan makanan yang terkontaminasi lah kan. Kemudian kulitnya masih ini. Jadi kulitnya itu masih ibaratnya itu masih muda lah kan, kalau bahasannya ya. Nah, itu lebih cepat penyembuhannya. Nah, berarti kalau pola pikir orang tua kita dulu itu salah ya? Sebenarnya. Kita kadang yang sudah berjenggot lah baru disunat. Mungkin Bebel tak percaya. Aku pernah nyunat, tapi dia bukan ini ya, kategori bukan muslim ya. Umur 47 tahun. Kenapa? Dia tahu dengan karena itu kebersihan katanya. Oh, umur 47. Apa gimana? Susah enggak nyunat umur di usia segitu? Kalau tingkat kesusahan, memang sebenarnya kita lebih mudah dimudahkan untuk perawatnya yang mengerjakan.
Tetapi kita bisa ngasih pengertian sama yang apa ini. Ngasih pengertian, kemudian biasanya kan pastinya kalau di usia itu yang aku bilang tadi, itu pimosi sudah tidak ada. Kulitnya sudah lepas tuh sama kepalanya. Hampir tidak lengket sama sekali. Ya. Tetapi tingkat penyembuhannya lebih lama. Penyembuhan lukanya. Gitu. Gitu. Karena itu tadi kulitnya itu udah keras. Memang keras sebenarnya. Keras tuh artinya ini ya. Alot kan? Alot. Lihat kata. Betul. Jadi motongnya susah gitu. Motongnya kalau motong ya susah-susah gampang juga. Cuman untuk tingkat kesembuhannya biasanya agak lama sama pasien tuh. Belum sakit lagi. Terasa nggak? Kalau sakit pasti sakit. Sekarang nggak pakai bius lagi ya? Hah? Sekarang? Pakai, tetap pakai bius. Cuman kalau yang metode modern ini, itu biusnya tidak pakai jarum suntik lagi, Pak. Enggak lagi? Enggak. Ada alat. Jadi alat itu untuk memasukkan bius itu cuma ditempel aja di kulit. Nanti kita sistem tekanan. Jadi dia masuk melewat pori-pori. Pori-pori. Berarti tidak perlu sakit disuntik lagi ya? Tidak perlu sakit disuntik lagi. Awak dulu di situ nangis. Karena kan anak-anak sekarang, jangan kan anak, awak aja orang dewasa kan fobia sama jarum suntik kan? Betul. Itu dia. Nanti sekarang udah makin hebat lah ya? Sangat hebat. Susah nggak belajar nyunat? Kalau susah tak susah sih, Pak. Cuman memang untuk awal-awal tuh keberanian kita. Mental kan? Jadi awak tuh dulu pas foto pertama sekali? Awalnya memang kan waktu kuliah di Medan tuh lah. Ya, praktek mungkin. Waktu kuliah di Medan, ini bukan didapat di bangku kuliah sebenarnya, Pak. Jadi di kuliah itu tak ada? Tak ada. Materi yang khusus untuk sunat? Tak ada. Jadi sunat ini didapat waktu itu gini, kami kan asrama nih. Oke. Tinggal di dalam asrama. Dalam asrama itu kan gabung lah, ada 20 orang kami satu kamar. Gabung lah sama kakak senior semuanya kan tingkat 2, tingkat 3. Waktu itu kan baru tuh tingkat 1. Disitulah kebetulan abang tingkat tuh orang Medan, asli orang situlah. Dia yang ngajak. Kalian mau belajar sunat enggak? Mau lah bang, bilang. Kebetulan kami kan dari Inhil kan ada 5 orang waktu itu. Mau lah bang. Oke, kalau mau kalian besok. Orang siapa ya? Toto di situ juga? Toto ya, satu kampus Toto. Oh. Ada Toto namanya, terus Arapit kembar tuh. Itu kalau apa senior kita tuh, SMA-nya senior kita. Terus ada Irwan satu dari ini, dari Temilahan ya. Yang laki-laki ya, enggak tahu dan enggak kenal. Dari kota Temilahan. Berlima kami waktu itu. Kalau kalian mau katanya, nanti hari Minggu kita ke tempat praktek. Bapak angkat dia kebetulan buka praktek waktu itu di Medan. Tapi kalian bayar iuran 300.000 per orang. Iuran apa? Untuk beli alat-alat sama inilah kan, sama beli sarung untuk anak-anak yang siap sunat tuh kan kayak gitu. Oke lah bang, bilang. Itulah akhirnya di situ kami belajar. Hari Minggu kami ke tempat prakteknya. Dapatlah waktu itu kalau tidak salah 20 anak kalau nggak salah dicari abang tuh. Kami kan 5. Itulah pertama sekali kami nengok abang tuh aja kerja. Motong. Ditengok aja dulu kata abang tuh. Tengok, oke. Yang kedua baru disuruhnya ini asisten lah kan, megang-megang gunting, bantu. Terus pasien yang ketiga bantu gunting sama jahit. Pasien keempat potong sendiri, kerjain sendiri. Abang tuh nengok. Tidak. Berarti dia tinggal ngarah-ngarah. Tinggal ngarah. Itu dapat 2 orang waktu itu ngerjakan sendiri. Tapi memang dalam pantauan ya. Iya. Dalam pantauan abang tuh gitu. Di situ awal mulanya. Tapi setelah itu terbiasa lah ya. Awal setelah itu memang, kebetulan ikut pula abang kan. Ada abang waktu itu di Binjai. Dia perawat juga. Ya, sering nyunat, ikut-ikut abang tuh. Situlah mulai agak-agak berani kan nyunat sendiri. Iya. Gitu. Sebenarnya kan sama aja. Memang yang paling pertama itu prakteknya dulu. Betul. Kalau memang karena nanti dari situ kita tahu teorinya. Ini nanti kayak gini. Iyalah. Hampir semua kayak gitu. Jadi tukang sunat itu banyak duitnya, Bang?
Hmm, kalau dihitung banyak duit, sebenarnya Nah, tak banyak-banyak betul lah. cuman kok lah. Nah, tapi alhamdulillah lah. Berapa sekarang per metode itu beda harga ya? Beda. Yang paling mahal Yang super ring tadi, yang modern tadi. berapa? Kalau itu untuk sekarang kita untuk anak-anak, bayi sama anak-anak itu 1.200.000. Bayi sama anak-anak. Iya. Nah, Kalau- anak berarti di bawah 15 tahun lah. ya 10 tahun, di bawah Ah. 10 tahun ya. Kalau dewasa itu 1.500.000 sebenarnya. Dewasa banyak juga yang sunat ya. Banyak. Alhamdulillah banyak. Kemarin baru umur 36 tahun. Setelah yang 74 tahun. 47. 47 tahun. Ah. Ada juga ya. Alhamdulillah kalau untuk pengalaman memang banyak-banyak umur sih. Dari umur 30 tahun ke atas sampai umur 5 bulan ke bawah. Pernah. Paling kecil baru sunat memang umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Ya? Nah, umur 2 bulan. Oh. Sunat umur 2 bulan kemarin. Oke, itu yang pakai ring. Kalau yang biasa Kita ada 3 metode sekarang, Pak. Di praktek. Apa nama tempat praktek itu? Praktek keperawatan mandiri Samsul One Care Di mana? di Jalan Kubang Raya, Jalan Saudara. Pas kalau kita dari Simpang 4 Panam, belok kiri ke Jalan Kubang Raya. Oke, tahu aku. Nanti setelah Masjid Sajadah itu nggak jauh dari Masjid Sajadah, ada sebelah kanan Jalan Saudara tuh. Tempat kau nikah kemarin ada? Lewat sedikit prakteknya. Oh. Ah. Iya, tahu. Gitu. Tak jauh dari rumah tempat pesta kemarin. Oke, itu yang paling tinggi tadi. Yang kedua? Kalau yang kedua itu metode counter namanya. Apa? Counter. Cuman kalau orang-orang biasa menyebut ya, itu metode laser. Oh. Yang disebut laser tuh. Sebenarnya bukan laser sebenarnya. Counter kalau bahasanya. Karena kalau laser itu kan seakan-akan disinar gitu Ya. kan. Nah, kalau ini tidak ada dengan daya listrik sebenarnya. Jadi listrik itu dipanasi, itu untuk pemotongan. Itu sakit. Enggak lah. Itu udah tak terasa lagi, kan bius aja yang sakit. Terus? Kalau itu biayanya sekarang kita 500.000. Nah, kalau metode yang ketiga itu yang masih manual, yang motongnya masih pakai gunting. Bius. Bius baru potong pakai gunting, tetap dijahit. Itu 450. Kalau yang ring tadi itu juga tetap dipotong kan? Cuma dia dimasukin ring gitu. Betul. Dipotong itu sebenarnya ngambil sunnahnya aja. Sunnah Nabi kan, sunnah Rasulnya kan harus dipotong. Sebenarnya kalau dengan metode super ring itu tak dipotong pun tidak masalah. Oh, berarti bisa langsung dimasukkan ringnya? Iya. Jadi prinsipnya kalau super ring itu dari awal kan proses pembiusan. Pembiusan kan sudah tidak pakai jarum, nanti kita ada alatnya, kita bius. Habis itu nanti kita akan ukur. Apa yang diukur? Ukur besar burungnya. Ukur ada rollnya. Oh gitu. Untuk menyesuaikan ring tadi. Iya. Jadi ukuran berapa? Dia kalau terlalu kecil sakit. Ya. Ya, Jadi kita biasanya harus kita agak besarkan sedikit daripada ukuran aslinya. Betul. Setelah diukur baru kita pasangkan ring tuh masuk ke dalam. Iya. Masuk ke dalam baru ikat. Oh, dia diikat juga? Diikat, tapi tidak dijahit. Gitu. Oh. Kalau untuk perempuan gimana? Sunat perempuan. Kalau sunat perempuan kan cuma dipotong sedikit aja. Itu beda lagi. Beda. Tapi yang tukang sunat biasa bisa ngerjain itu? Bisa. Tapi tidak semua sih. Maksudnya tidak semua? Tidak semua perawat bisa nyunat perempuan. Tidak semua tukang sunat bisa nyunat perempuan. Apa bedanya? Mau bisa? Insya Allah bisa. Udah pernah? Belum pernah sih. Tapi bisa. Iya. Tahu. Karena dia motong sedikit aja. Apa bedanya? Sebenarnya lebih simpel perempuan tuh. Kalau bayi tak perlu pakai bius. Buka, potong sedikit dah, biarkan. Paling tekan sedikit aja akan berdarah sedikit kan. Tekan pakai kain kasah. Dah biarkan. Gitu cuman. Lebih gampang. Lebih gampang. Cuman sekarang kan kalau di medis memang tak dianjurkan perempuan tuh disunat.
Nah, itu juga aku mau tanya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika perempuan itu disunat akan mengurangi sensitivitas gairah seksual. Betul nggak? Betul. Karena kan yang dipotong tuh yang ininya tadi kan, yang area sensitifnya. Tahan dulu. Betul. Apa pesawatnya? Besar pengaruhnya ya? Besar. Makanya yang diambil cuma sedikit. Kayak lebih kecil dari biji nasi nih. Berarti tuh semakin besar dia, tapi semakin besar pula yang harus dipotong. Iya. Oh, berarti memang bagus. Makanya orang-orang dulu itu memang pas dari kecil. Pas dari kecil. Ceweknya. Ya. Kalau tidak disunat? Tak masalah sih sebenarnya. Cuma itu tadi kan kalau di dalam anjuran agama ya. Anjuran agama Islam kan disunat. Karena itu tadi untuk mengurangi ininya tingkat nafsu. Betul. Oh iya sih. Karena bahaya juga. Bahaya kalau perempuan kan gitu.